Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Nur Aini dengan NIM 2103012412015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan reaktor CSTR pada produksi amonia. CSTR itu apa? CSTR itu merupakan Continuous Stirred Tank Reactor, di mana reaktor yang alirannya itu kontinu dengan pengadukan secara sempurna, sehingga konsentrasi dan juga temperaturnya itu dianggap konstan. Pada CSR itu umumnya temperatur dan tekanannya itu tinggi dengan bantuan dari beberapa katalis. Pada amonia itu menggunakan reaksi hybrid Bosch dengan persamaan reaksinya itu N2 plus 3N2 menjadi 2NH3. Lalu, apa sih tujuan dari CSTS itu? Tujuannya itu untuk mengetahui adanya perubahan konsentrasi hidrogen, dan amonia terhadap waktu. Dasar-dasar teori dari reaktor CSTR. Nah, persamaan umumnya itu ada akumulasi sampai dengan masuk dikurangi keluar ditambah reaksi. Kemudian ada reaksi dari sintetis amonia. Reaksinya itu seperti reaksi pada slide sebelumnya, yaitu N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Lalu ada pemodelan matematis. Nah, pemodelan matematis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada neraca massa nitrogen. Pada neraca massa nitrogen ini, F per V C2in dikurangi Cn2 itu fokus pada nitrogen yang masuk dan juga nitrogen yang keluar. Sedangkan R itu menyatakan laju reaksi dari nitrogen itu sendiri. Pada neraca massa nitrogen, konsentrasi nitrogen lama-kelamaan itu akan menurun karena nitrogen itu terus bereaksi dengan hidrogen yang akan menghasilkan NH3. Kemudian yang kedua ada neraca massa hidrogen. F per V kali CH2in dikurangi CH2 itu menyatakan hidrogen yang masuk dan juga hidrogen yang keluar. Lalu dikurangi dengan 3R. 3R ini muncul karena kita memerlukan 3 mol H2 untuk setiap 1 mol N2. Lalu pada hidrogen ini konsentrasinya lama-kelamaan akan berkurang karena dia lebih cepat dibandingkan dengan N2 dan juga koefisien reaksinya itu lebih besar. Makanya konsentrasi hidrogen itu makin berkurang. Yang ketiga ada neraca massa amonia. Neraca massa amonia ini kebalikan dari neraca massa nitrogen dan juga hidrogen karena konsentrasinya itu makin lama dia akan meningkat hingga mencapai keadaan steady state. Dari rumus min F per V C NH3 itu menyatakan bahwa amonia itu keluar bersama produk. Kemudian plus 2R, 2R ini menyatakan adanya pembentukan NH3 dari reaksi. Nah, lalu ada asumsi model. Asumsi model yang kita gunakan itu ada 5. Adanya reaksi atau reaktor isotermal. Itu menyatakan temperatur di dalam reaktor. Kemudian adanya pencampuran sempurna, kemudian adanya volume reaktor yang konstan. Artinya volume fluida itu tidak boleh berubah, jadi harus konstan. Kemudian tidak terjadi perubahan tekanan. Lalu yang terakhir adanya reaksi yang berlangsung secara satu tahap. Lalu kita menggunakan parameter-parameter simulasi seperti yang saya tampilkan di atas. Nah, parameter itu kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam aplikasi Skylab. Didapatkan grafik seperti berikut pemodelan CSTR pada produksi amoniak yang dipengaruhi terhadap waktu. Dari grafik tersebut, kita mendapatkan hasil, yaitu yang pertama adanya konsentrasi N2. Nah, konsentrasi N2 itu dinyatakan pada garis merah, di mana lama-kelamaan N2-nya itu akan menurun, karena N2 atau nitrogen dia bereaksi dan membentuk amoniak. Oleh karena itu, konsentrasi N2 itu makin berkurang. Lalu konsentrasi H2 yang ditandai dengan garis warna biru. Konsentrasi H2 juga sama, dia lama-kelamaan akan menurun lebih cepat karena koefisien reaksinya itu lebih besar. Dan yang terakhir adanya garis hijau yang menandakan NH3. Pada grafik pemodelan CSTR ini, konsentrasi NH3 lama-kelamaan akan meningkat hingga mencapai kondisi steady state. Dan NH3 ini merupakan hasil yang akan kita dapatkan pada produksi amoniak ini. Makanya konsentrasi dari NH3 sendiri dia akan meningkat hingga mencapai kondisi steady state. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.